Revina, gadis bungsu dari 3 bersaudara, hidup dalam keluarga sederhana di pinggiran kota Cirebon, dengan ayahnya yang bekerja sebagai buruh tani dan ibunya yang menjual makanan kecil di warung. Namun meski sederhana, keluarganya selalu mengajarkan nilai kesederhanaan dan kejujuran. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, Revina membantu ibunya menyiapkan jajanan, mengiris bawang, dan menggoreng kerupuk untuk dijual di warung kecil dekat rumahnya, sehingga ia tumbuh dengan rasa tanggung jawab dan ketekunan yang tinggi sejak kecil. Saat upacara kelulusan diadakan, teman-temannya merayakan momen tersebut dengan euforia yang meledak-ledak, menyemprot cat ke seragam dan berteriak-teriak, sedangkan Revina hanya berdiri di sudut halaman sekolah, menatap dengan tatapan kosong dan perasaan terasing yang semakin terasa kuat. "Nggak seru banget, Rev?" salah seorang temannya, Rina, berteriak dari kejauhan sambil mengacungkan kaleng cat. Namun Revina hanya tersenyum kecut, lalu berlalu pergi, memilih pulang lebih awal daripada ikut merayakan. Ketika sampai di rumah, ibunya yang tengah menyapu halaman berhenti dan menatapnya dengan heran, bertanya dengan suara lembut, "Kamu udah pulang, Vin? Bukannya ada acara coret-coret?" Tetapi Revina hanya menjawab singkat, "Aku capek, Bu," lalu segera masuk ke dalam rumah. Malam itu, ayah Revina pulang dengan wajah lelah, dan saat makan malam, ia sempat bertanya bagaimana kelulusan di sekolah, membuat Revina merasa berat untuk menjawab dan hanya menggumam, "Biasa aja, Pak," sambil terus menunduk menatap nasi di piringnya. Revina merasa tidak cocok dengan lingkungan sosialnya, meskipun teman-temannya sering mengajaknya bercanda. Ejekan tentang sikapnya yang berbeda semakin membuatnya merasa terkucilkan, hingga ia memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di rumah. Suatu sore, ketika sedang duduk di halaman belakang rumahnya sambil membaca buku, ia mendengar suara tawa riuh anak-anak di jalan, dan melihat teman-temannya bermain petasan dan menari-nari sambil menyanyikan lagu perpisahan sekolah, seolah merayakan kebebasan yang tak dimilikinya. Setelah kelulusan, setiap harinya Revina lebih banyak menghabiskan waktu membantu ibunya di warung, memotong bawang, melayani pembeli, dan sesekali bercakap-cakap dengan pelanggan setia yang sudah akrab dengannya, mencoba melupakan momen-momen kelulusan yang membuatnya terluka. Dengan perasaan terasing yang masih membekas, Revina menyadari bahwa masa depan mungkin tidak seindah harapannya dulu, namun ia tahu harus melanjutkan hidup dan mencari cara untuk bertahan di tengah tekanan sosial yang selalu mengintainya. Setelah kelulusan SMA, Revina merasa perlu segera bekerja untuk membantu keluarganya, dan ia pun mulai melamar pekerjaan di beberapa tempat, seperti minimarket dan restoran, tetapi selalu mendapat penolakan dengan alasan kurang komunikatif dan tidak memiliki pengalaman. Pada suatu pagi, Revina melihat iklan lowongan pekerjaan di papan pengumuman desa, dan memutuskan untuk mencoba melamar sebagai kasir di sebuah toko pakaian. Namun saat wawancara, manajer toko mengeluh tentang jawabannya yang terkesan lambat dan ragu-ragu, hingga ia kembali gagal mendapat pekerjaan. "Kamu sepertinya kurang yakin saat bicara, Nak," kata sang manajer sambil menatap CV Revina yang sudah ditandai merah, dan ia hanya bisa menundukkan kepala sambil berbisik pelan, "Maaf, Pak." Merasa putus asa, Revina memutuskan untuk tidak lagi melamar pekerjaan di toko-toko, dan memilih mencari ide lain untuk tetap berpenghasilan. Akhirnya, dengan uang tabungan yang tersisa, ia membeli beberapa lusin balon dan mulai menjualnya di pasar dengan sepedanya. Setiap pagi, Revina berkeliling pasar dengan membawa ikatan balon warna-warni, dan saat orang-orang melintas, ia tersenyum dan mencoba menawarkan, "Balonnya, Bu." "Pak, murah kok." Tetapi sebagian besar hanya melirik sebentar lalu berlalu begitu saja. Suatu hari, ketika sedang beristirahat di bawah pohon besar dekat pasar, seorang lelaki tua bernama Ki dalam mendekatinya, membawa sebuah tongkat kayu yang dihiasi dengan ukiran, dan menatapnya dengan tajam seolah bisa melihat jauh ke dalam diri Revina. "Kamu harus hati-hati, Nak," kata Ki Dalang sambil menunduk sedikit. "Ada banyak bahaya di depanmu, tapi ingatlah selalu untuk waspada dan percaya pada instingmu." Revina hanya mengangguk, sedikit bingung dengan kata-kata pria tua itu, tetapi ia merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya setelah pertemuan tersebut, seolah sebuah peringatan yang tak terucapkan telah disampaikan kepadanya. Sepulang dari pasar, Revina tak henti memikirkan pertemuannya dengan Ki Dalang, dan meskipun ia tidak mengerti maksud dari kata-kata pria tua itu, firasat aneh mulai muncul setiap kali ia melangkah keluar dari rumah. Hari-hari berlalu, dan Revina terus menjual balon di pasar sambil tetap waspada, namun firasat buruk yang dirasakan semakin kuat, seolah bayangan gelap sedang menunggu di suatu tempat yang tak terlihat. Suatu pagi, ketika Revina sedang menawarkan balon di pinggir pasar, seorang pemuda bernama Eko, yang sering berbelanja untuk keluarganya di sana, berhenti dan melihat Revina dengan penuh perhatian, sebelum akhirnya bertanya dengan ramah, "Kak, balonnya berapa harganya?" 5.000 satu, Mas,"
Jawab Revina dengan sedikit senyum, dan Eko tertawa kecil, mengatakan, "Wah, murah juga ya, satu aja, buat adik di rumah." Setelah membeli balon, Eko tidak langsung pergi. Ia malah berdiri dan berbicara dengan Revina tentang bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan di kota itu. Seolah ia mengerti kesulitan yang dialami Revina tanpa perlu bertanya banyak. Hari-hari berlalu, dan Eko semakin sering membeli balon dari Revina. Bahkan ia mulai membantu Revina menjual balon ketika sedang tidak sibuk dengan pekerjaannya di toko milik ayahnya, dan mereka pun mulai mengenal satu sama lain lebih dekat. Pada suatu siang, Eko mengajak Revina makan siang di warung dekat pasar, dan sambil menyantap nasi dan sayur sederhana, Eko berkata dengan serius, "Kalau kamu mau, kamu bisa kerja di toko ayahku. Nggak sulit kok, cuma bantu-bantu di bagian gudang." Revina merasa ragu, tetapi tawaran Eko membuatnya berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, dan setelah mempertimbangkan beberapa hari, ia menerima tawaran itu dan mulai bekerja di toko tersebut. Toko milik ayah Eko bukanlah toko besar, namun cukup ramai oleh pelanggan tetap yang membeli kebutuhan sehari-hari, dan disinilah Revina belajar cara mengatur stok barang, melayani pelanggan, dan berbicara dengan lebih percaya diri. Eko selalu ada di sana untuk membantunya ketika ia bingung, dan semakin lama, Revina merasa lebih nyaman bekerja bersama Eko, meskipun mereka jarang berbicara hal-hal pribadi, hanya membahas pekerjaan atau pelanggan yang datang. "Kamu hebat, Vin," ujar Eko suatu hari sambil tersenyum lebar. "Aku salut sama ketekunan kamu, gak semua orang bisa tahan menghadapi tekanan kayak gini," dan pujian itu membuat Revina tersipu, merasakan kehangatan yang jarang ia alami. Kedekatan mereka perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dari sekadar teman, dan meskipun belum ada pernyataan cinta yang jelas, hubungan mereka semakin dalam seiring waktu berjalan, seolah tak perlu kata-kata untuk saling memahami. Eko dikenal bukan hanya sebagai pemuda pekerja keras, tetapi juga sebagai anggota dari geng motor bernama Ganas, yang anggotanya terkenal loyal dan berani, serta memiliki kesukaan dalam modifikasi motor dan menjelajahi berbagai tempat di sekitar kota Cirebon. Ganas sendiri bukanlah geng kriminal, mereka lebih seperti komunitas pecinta motor yang sering melakukan kegiatan sosial, seperti bersedekah ke panti asuhan atau membersihkan lingkungan, dan Eko sering mengajak Revina untuk ikut dalam kegiatan tersebut. "Kamu yakin mau ikut?" tanya Eko dengan nada khawatir, tetapi Revina mengangguk tegas, berkata, "Aku ingin melihat seperti apa kegiatan yang kalian lakukan," dan sejak itu, Revina semakin sering terlibat dalam acara-acara yang diadakan oleh Ganas. Saat mengikuti kegiatan pertama, Revina merasa terkejut dengan kebersamaan yang kuat di antara anggota Ganas, bagaimana mereka berbagi makanan, bercanda dengan riang, dan saling menjaga satu sama lain, berbeda jauh dari citra negatif yang ia dengar tentang geng motor. Namun, ada satu hal yang membuat Revina sedikit waspada, yaitu beberapa anggota geng yang tampak terlalu bebas dalam berinteraksi dengan wanita, dan meskipun Eko selalu menjaganya, ia bisa merasakan adanya perbedaan sikap dari sebagian anggota. Meskipun demikian, Revina semakin dekat dengan Eko, dan mereka sering berbicara panjang lebar tentang mimpi-mimpi sederhana yang mereka miliki, seperti membuka usaha bersama atau pergi keluar kota untuk menjelajahi tempat-tempat baru. "Kamu tahu nggak, Vin, kalau aku sebenarnya pengen banget ke Bali, tapi nunggu tabungan cukup dulu," kata Eko suatu hari, dan Revina hanya tersenyum, membayangkan mereka berdua pergi bersama dengan motor yang selama ini mereka rawat bersama. Dalam hubungan mereka, Revina merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, meskipun ia tahu Eko memiliki tanggung jawab besar di gengnya, dan setiap kali Eko harus pergi untuk urusan geng, Revina selalu menunggunya dengan hati yang cemas. Suatu malam, ketika Eko kembali dari pertemuan geng, ia duduk di samping Revina dan berkata pelan, "Kalau aku nggak di sini, kamu harus hati-hati ya, jangan percaya sama siapapun selain dirimu sendiri," dan kata-kata itu selalu terngiang di kepala Revina. Tanpa mereka sadari, kedekatan mereka telah menarik perhatian beberapa anggota geng yang merasa cemburu, dan meskipun Eko selalu membela Revina, ia tahu situasi di dalam geng sedang berubah secara perlahan namun pasti. Awalnya, geng Ganas dibentuk sebagai komunitas yang solid dan saling mendukung, namun semakin lama, beberapa anggota mulai menyimpang dari visi awal mereka dan terjebak dalam perilaku yang mengkhawatirkan, seperti melecehkan wanita di jalan atau bersikap tidak hormat pada pacar sesama anggota. Salah satu insiden terjadi ketika seorang anggota bernama Andi berusaha mendekati pacar dari anggota lainnya dengan cara yang agresif, menyebabkan ketegangan di antara anggota, dan Revina mulai melihat adanya pergeseran yang jelas dalam sikap beberapa dari mereka. Meskipun Eko sering berusaha menjaga ketertiban dan mengingatkan anggota untuk tetap loyal pada visi awal, tidak semua orang mau mendengarkan, dan hal ini semakin menyulitkan situasi,
apalagi ketika anggota lain mulai terbuka menunjukkan sikap tidak hormat terhadap wanita, termasuk Revina. Suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di warung, seorang anggota yang mabuk berteriak, "Hei, semua cewek di sini milik kita semua, nggak ada yang boleh sok punya pacar sendiri," yang membuat Eko langsung berdiri dan menatapnya tajam, "Jangan kurang ajar." Pertengkaran verbal itu menjadi titik balik yang membuat Eko semakin waspada terhadap beberapa anggota, dan ia pun berbicara kepada Revina dengan serius. "Kamu harus jaga diri baik-baik, Vin. Aku nggak bisa selalu ada buat jaga kamu," yang membuat Revina merasa semakin khawatir. Meskipun Eko tetap berani membela teman-temannya dari ancaman luar, ia selalu mengutamakan hubungan harmonisnya dengan Revina, dan kedekatan ini mulai menjadi sorotan bagi anggota geng yang merasa Eko terlalu banyak memihak pada hubungan pribadinya. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa anggota mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan Eko yang mereka anggap terlalu lemah dalam mengatur perbedaan di dalam geng, dan ini menciptakan friksi yang semakin tajam. Suatu malam, Eko pulang dengan luka di wajahnya setelah terjadi perkelahian kecil dengan salah satu anggota, dan ketika Revina bertanya, ia hanya menjawab singkat, "Nggak apa-apa, ini cuma masalah kecil," sambil berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Revina semakin takut dengan situasi yang berkembang, namun ia tidak tahu harus berbuat apa, karena Eko tidak pernah mengizinkannya terlibat terlalu dalam, selalu berkata, "Biar aku yang urus ini, kamu cukup percaya sama aku." Namun, perubahan dalam geng semakin nyata, dan keberanian Eko serta kedekatannya dengan Revina akhirnya menjadi alasan mengapa keduanya menjadi target utama kekerasan di antara anggota geng yang mulai kehilangan arah. Pada suatu siang, Eko dan temannya, Ega, memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Majalengka guna menghadiri rapat dengan beberapa anggota geng ganas yang lain, karena kabar bahwa ada perselisihan internal membuat mereka ingin segera menyelesaikannya. Eko dan Ega mempersiapkan perjalanan dengan membawa motor modifikasi mereka, sedangkan Revina yang mengetahui rencana ini merasa khawatir dan meminta Eko untuk tidak pergi, namun Eko meyakinkannya dengan berkata, "Nggak apa-apa, aku cuma mau selesaikan masalah ini secepatnya." Ketika sampai di Majalengka, Eko dan Ega bertemu dengan beberapa anggota geng di sebuah warung kecil di pinggir jalan, dan suasana pertemuan yang seharusnya santai perlahan berubah menjadi tegang ketika pembahasan mulai mengarah pada pengkhianatan dan kepercayaan antar anggota. Sementara itu, Revina memutuskan untuk menyusul Eko karena rasa khawatirnya yang tak tertahankan, dan tanpa memberitahu siapapun, ia mengambil sepeda motornya dan melaju menuju Majalengka, berharap bisa bertemu Eko sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Ketika Revina tiba, ia melihat Eko sedang berbicara serius dengan Andi dan beberapa anggota lain, dan suasana semakin memanas ketika Andi mulai mengancam dengan nada tinggi, mengatakan bahwa Eko terlalu lemah untuk memimpin kelompok. "Kamu nggak bisa atur kami seenaknya, Eko. Ini bukan cuma geng main-main," bentak Andi, namun Eko tetap tenang dan menjawab, "Kita nggak boleh keluar dari visi awal kita, ganas bukan dibentuk buat hal-hal bodoh seperti ini." Revina yang melihat situasi ini semakin cemas, dan ketika Andi serta beberapa anggota mulai melangkah maju dengan sikap agresif, Ega mencoba melerai, tetapi keributan tak terhindarkan, membuat suasana semakin kacau. Di tengah kekacauan itu, Revina mendekati Eko dan berusaha menahannya. "Kita pergi aja, Eko. Ini nggak akan berakhir baik." Namun Eko menolak dengan berkata, "Aku nggak bisa biarin ini terus terjadi." Pertemuan yang seharusnya menjadi solusi malah berubah menjadi momen perpecahan, dan keputusan Revina untuk ikut campur justru membuat Andi semakin marah, menuduh Eko lebih memihak kekasihnya daripada anggota geng lainnya. Ketika mereka memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, insiden pun terjadi, dan pertemuan ini menjadi titik awal dari serangkaian kejadian tragis yang akan mengubah segalanya. Setelah pertemuan di Majalengka, Eko membawa Revina ke warung yang biasa dijadikan tempat berkumpul oleh geng motor ganas, berharap bisa mendinginkan suasana dan berbicara dengan anggota lain secara lebih tenang. Di sana, mereka bertemu dengan beberapa anggota yang sudah menunggu, dan suasana mulai terasa canggung ketika Andi dan beberapa orang lainnya masuk dengan wajah penuh kemarahan, menambah ketegangan di antara mereka. Eko mencoba membuka pembicaraan dengan nada tenang, "Kita harus bicara baik-baik soal ini, jangan sampai ada masalah yang merugikan kita semua." Tetapi Andi malah menyindirnya dengan berkata, "Jangan sok bijak, Eko, kamu cuma pahlawan kesiangan." Perdebatan semakin memanas ketika salah satu anggota, yang tampak mabuk, mulai berbicara kasar kepada Revina, mengatakan bahwa Eko tidak berhak membawa pacarnya ke dalam urusan geng, yang membuat Eko marah dan meninju meja. "Jangan bawa Revina ke dalam masalah ini," teriak Eko dengan suara bergetar, tetapi Andi hanya tertawa dan menantangnya. "Kalau nggak mau terlibat, kenapa kamu bawa dia ke sini? Atau kamu kira kami nggak peduli?" Melihat situasi yang semakin memburuk,
Ega mencoba menenangkan kedua belah pihak, namun ketegangan sudah terlalu tinggi, dan beberapa anggota mulai memegang senjata tajam yang mereka sembunyikan di balik jaket. Revina merasa ketakutan dan mencoba menarik Eko keluar dari warung, namun ketika mereka berjalan menuju pintu, seorang anggota lain menahan langkahnya, mendorong Revina hingga terjatuh dan memicu Eko untuk melawan. Pertengkaran pun pecah, dan Eko berusaha melindungi Revina sambil menghindari serangan dari anggota geng yang mulai tak terkendali. Namun jumlah mereka terlalu banyak, dan situasi semakin tidak terkendali. Ketika Eko dan Revina berhasil keluar dari warung, Andi dan beberapa orang lainnya langsung mengejar dengan motor mereka, dan pengejaran ini berubah menjadi babak baru dari konflik yang sudah lama tertahan. Dalam ketegangan yang semakin memuncak, tidak ada lagi ruang untuk kompromi, dan perbedaan identitas serta loyalitas menjadi pemicu kemarahan yang siap meledak kapan saja. Saat Eko dan Revina melaju meninggalkan warung, mereka berharap bisa kabur dari kejaran, namun anggota geng ganas yang dipimpin Andi tampaknya tidak mau melepaskan mereka begitu saja, merasa harga diri mereka telah diinjak-injak oleh Eko. Jaket yang dikenakan Revina menjadi tanda pengenal yang mencolok, dan ketika anggota geng melihat jaket tersebut yang berbeda dari jaket resmi geng ganas, mereka menganggapnya sebagai bentuk pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Dia bukan bagian dari kita, kenapa dia pakai jaket berbeda? Teriak salah satu anggota saat mengejar Eko dan Revina, membuat suasana semakin memanas dan memicu tindakan agresif. Eko berusaha mempercepat laju motornya sambil memegang erat tangan Revina, namun jalanan yang licin dan ramai membuatnya sulit untuk melaju dengan cepat, sementara deru motor geng semakin dekat di belakang mereka. Andi dan beberapa anggota lainnya terus mendekat, dan saat motor mereka hampir sejajar dengan Eko, Andi mengeluarkan rantai besi yang sudah disiapkannya, mengayunkannya dengan keras ke arah motor Eko. "Jangan, Andi!" teriak Eko sambil mencoba menghindar, namun rantai tersebut mengenai bagian belakang motornya, menyebabkan motor oleng dan membuat Revina hampir terjatuh. Dalam kepanikan, Revina memegang erat pinggang Eko, sementara Eko berusaha mengendalikan motornya yang kehilangan keseimbangan, tetapi jalan yang licin membuat semuanya semakin sulit untuk dikendalikan. Para anggota geng terus mengejar tanpa memperdulikan keselamatan, dan ketika salah satu dari mereka berhasil mendekat, ia mencoba menendang motor Eko dari samping, menyebabkan motor hampir terbalik. Eko tahu bahwa mereka tidak bisa melarikan diri terlalu jauh, dan dalam kepanikan, ia memutuskan untuk mencari jalan pintas menuju flyover terdekat, berharap bisa keluar dari kejaran yang semakin brutal. Namun, keputusan ini menjadi bumerang ketika jalan flyover yang mereka pilih ternyata semakin mempersempit ruang gerak, membuat mereka terjebak dalam situasi yang semakin berbahaya. Saat tiba di flyover, Eko mencoba mempercepat motornya agar bisa melewati jalan sempit tersebut sebelum anggota geng lainnya mendekat, namun Andi dan teman-temannya tidak berhenti mengejar, bahkan semakin agresif. Andi berteriak dari belakang, "Berhenti, Eko, ini peringatan terakhir," sambil memutar-mutar rantai besi di tangannya, membuat Revina semakin ketakutan dan memeluk Eko dengan erat. Ketika Eko tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, Andi memerintahkan salah satu temannya untuk memotong jalan mereka, dan dengan cepat, seorang anggota lainnya melaju di depan mereka, memblokir jalur keluar flyover. Pengejaran yang seharusnya hanya intimidasi berubah menjadi serangan nyata ketika anggota lain mulai mengeluarkan senjata tajam seperti parang dan pisau dari balik jaket mereka, bersiap untuk menghadapi Eko dan Revina. "Mundur, Vin!" teriak Eko sambil mencoba melindungi Revina dari anggota yang semakin mendekat, namun situasi menjadi semakin kacau ketika Andi memukul motor Eko dengan rantainya, membuat motor terhenti di tengah flyover. Dengan motor yang terhenti, para anggota geng langsung mendekat, dan tanpa peringatan, Andi serta beberapa lainnya menyerang Eko dan Revina dengan pukulan dan tendangan, memukuli mereka tanpa ampun. Eko mencoba melawan, namun jumlah dan kekuatan lawan yang lebih banyak membuatnya kewalahan. Satu persatu pukulan dan tendangan mulai mengenai tubuhnya, sementara Revina hanya bisa berteriak memohon agar mereka berhenti. Di tengah kekacauan, Andi yang penuh kemarahan melayangkan pukulan keras dengan bambu yang dibawanya, dan pukulan itu langsung mengenai kepala Eko, membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadaran sejenak. "Berhenti, jangan sakiti dia," teriak Revina dengan air mata yang terus mengalir, namun permohonannya hanya disambut tawa sinis dari para anggota geng yang semakin menggila. Saat Eko terkapar tak berdaya, Andi memegang bahu Revina dengan kasar, menariknya menjauh dari Eko, dan tanpa ampun menjatuhkannya ke tanah, membuat Revina meringis kesakitan. Dalam situasi yang semakin tidak terkendali ini, seorang anggota yang lebih besar mengangkat bambu dan menghantamkan dengan keras ke arah Eko, membuat tubuhnya terempas ke pinggir flyover, nyaris jatuh ke jalan di bawah.
Kita selesaikan semuanya di sini, teriak Andi dengan penuh kemarahan, memerintahkan para anggotanya untuk melanjutkan serangan tanpa henti pada Eko yang sudah terluka parah. Pengejaran yang dimulai sebagai aksi intimidasi berubah menjadi kekerasan brutal, dan dalam suasana malam yang semakin mencekam, suara teriakan Revina terdengar jelas namun tak ada yang datang menolong. Setelah memastikan Eko tidak bisa melawan lagi, para anggota mulai mengarahkan kekerasan mereka ke Revina, dan meskipun ia berusaha melindungi dirinya, kekuatannya tidak cukup untuk menghentikan serangan bertubi-tubi dari para anggota geng. Dalam kondisi yang semakin lemah, Eko masih mencoba bangkit untuk melindungi Revina, namun rasa sakit yang luar biasa membuatnya jatuh kembali ke tanah, menyaksikan dengan putus asa ketika Revina menjadi sasaran berikutnya. Kekerasan yang terjadi malam itu tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga trauma mendalam yang akan terus menghantui mereka berdua sepanjang hidup. Serangan menggunakan bambu dan senjata lainnya membuat Eko dan Revina terjatuh dari motor, dan mereka berguling-guling hingga ke tepi flyover, membuat keadaan semakin kritis karena ancaman terjatuh dari ketinggian. Di bawah sinar rembulan yang redup, tubuh Eko tergeletak tak berdaya, sementara Revina berusaha keras untuk menggapai tangan Eko, mencoba menariknya menjauh dari bahaya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, beberapa anggota geng dengan cepat mengepung mereka, dan Andi yang masih memegang rantai besinya menatap mereka dengan tatapan dingin penuh kebencian. "Kalian pikir bisa lolos begitu saja?" desis Andi sambil melangkah mendekat. Lalu ia mengayunkan rantainya ke arah Eko, mengenai kaki Eko dan membuatnya menjerit kesakitan. Revina berusaha melawan, tetapi Andi segera mendorongnya ke tepi flyover, membuat Revina terancam jatuh ke bawah, sementara Eko hanya bisa berteriak, "Jangan sentuh dia." Salah satu anggota lainnya mencoba menarik Revina kembali ke tengah flyover, tetapi dengan kejam mereka malah menyeret tubuhnya di sepanjang aspal kasar, meninggalkan luka dan rasa sakit yang semakin tak tertahankan. Dengan kekuatan terakhirnya, Eko bangkit dan mencoba meraih Revina, namun ia dipukul keras oleh salah satu anggota lainnya, membuat tubuhnya terempas lagi ke aspal, dan rasa putus asa mulai menyelimuti keduanya. Setelah terjatuh dan tak sadarkan diri, Eko dan Revina menjadi sasaran serangan fisik dari para anggota geng yang masih menyimpan dendam, dan setiap pukulan serta tendangan yang mereka terima meninggalkan luka mendalam di tubuh dan jiwa mereka. Eko berusaha melindungi Revina dengan tubuhnya, tetapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya tak mampu bergerak, sementara Andi dan anggota lainnya terus menyerang tanpa belas kasihan. Dalam kegelapan malam, suara jeritan Revina terdengar jelas, memohon agar mereka berhenti, tetapi tidak ada seorang pun yang memperdulikannya, dan para pelaku semakin brutal dalam tindakan mereka. Serangan demi serangan membuat tubuh Eko semakin lemah, sementara Revina dipaksa untuk menyaksikan penderitaan orang yang dicintainya tanpa bisa berbuat apa-apa. "Kenapa kalian lakukan ini?" tangis Revina dengan suara bergetar, tetapi Andi hanya tertawa sinis, berkata, "Kalian sendiri yang memilih jalan ini." Serangan semakin intens ketika beberapa anggota menggunakan benda tumpul untuk memukul Eko hingga tak sadarkan diri, dan mereka menganggap ini sebagai pembalasan atas apa yang mereka sebut sebagai pengkhianatan. Setelah memastikan Eko tidak lagi bisa bergerak, Andi mengarahkan fokus mereka pada Revina, dan ia memberikan perintah dengan suara penuh kebencian. "Sekarang, giliran dia." Kekerasan yang dilakukan terhadap Revina menjadi semakin keji, dan meskipun ia berusaha melawan, kekuatan dan jumlah lawan terlalu besar untuk bisa dihadapi seorang diri. Dalam kesunyian malam yang mencekam, Eko hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tak berdaya saat Revina diperlakukan dengan keji oleh para pelaku, sementara tubuhnya sendiri tak mampu bergerak karena luka yang dideritanya. Kekerasan yang terjadi malam itu meninggalkan luka fisik yang tak bisa sembuh. Namun luka di hati dan jiwa mereka berdua akan jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Para pelaku melakukan tindakan keji yang tak termaafkan terhadap Revina, memperkosanya secara bergiliran di hadapan Eko yang tidak berdaya, dan meskipun Eko mencoba berteriak serta meronta, kekuatannya telah terkuras habis. Dalam kegelapan malam itu, Revina hanya bisa menangis dan memohon ampun, namun tangisannya diabaikan oleh para pelaku yang terus melakukan perbuatan biadab mereka. Andi berdiri di samping Eko yang tergeletak lemah, sambil mencengkeram rambut Eko dan memaksanya untuk menyaksikan setiap tindakan keji yang mereka lakukan, sambil berkata, "Lihat baik-baik, Eko, ini karena kamu tidak tahu tempatmu." Eko hanya bisa merasakan kemarahan dan rasa bersalah yang menggerogotinya, tetapi tubuhnya yang sudah terluka parah membuatnya tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan tindakan para pelaku. Suara tawa dan cemoohan para pelaku terus menggema di telinga Revina, meninggalkan rasa trauma yang akan terus menghantui setiap detik kehidupannya, meskipun waktu telah berlalu.
Setelah menyelesaikan perbuatan keji mereka, para pelaku meninggalkan tubuh Revina yang tergeletak tak berdaya, dan mereka mulai merencanakan cara untuk menghilangkan jejak kekejaman mereka malam itu. Andi yang memimpin para pelaku memberikan perintah terakhir, bersihkan semuanya, buat ini terlihat seperti kecelakaan biasa, dan mereka pun mulai merusak beberapa barang di sekitar lokasi untuk menciptakan skenario palsu. Setelah melakukan kekejaman tersebut, para pelaku mulai mengatur skenario agar insiden ini terlihat seperti kecelakaan lalu lintas, dan mereka memindahkan motor Eko ke posisi yang tampak seperti terjatuh dengan sengaja menyebarkan pecahan kaca di sekitar lokasi. Andi memberi instruksi kepada anggotanya untuk memastikan tidak ada jejak darah atau barang yang dapat mengaitkan mereka dengan peristiwa tersebut, sementara dua anggota lainnya mengambil rantai dan senjata tajam yang sebelumnya digunakan untuk menyerang. Bersihkan semuanya, jangan sampai ada yang curiga, perintah Andi dengan nada dingin, membuat para anggota segera bergerak menyingkirkan barang bukti, termasuk membuang rantai dan kayu ke semak-semak di sekitar jalan flyover. Dalam waktu singkat, mereka bekerja seperti tim terlatih, mengatur posisi motor, helm, dan barang-barang lainnya agar tampak meyakinkan, sementara Andi mengawasi setiap langkah dengan ketelitian yang kejam. Setelah memastikan tempat kejadian tampak alami, Andi dan anggota lainnya segera meninggalkan lokasi dengan motor mereka, mengendarai secara terpisah untuk menghindari kecurigaan dari siapapun yang mungkin melintas. Dalam perjalanan, Andi mengingatkan semua orang untuk tidak mengatakan apapun kepada siapapun, dan dengan nada tegas ia memperingatkan, kalau ada yang buka mulut, dia bakal jadi korban berikutnya. Para pelaku berpencar menuju tempat persembunyian mereka, membawa perasaan lega bercampur ketegangan, karena mereka berpikir bahwa dengan rencana yang matang, perbuatan mereka tidak akan pernah terungkap. Sementara itu, malam semakin larut dan suasana di flyover menjadi sepi. Tak ada seorang pun yang melintas untuk waktu yang cukup lama, hingga tubuh Eko dan Revina tergeletak tanpa bantuan. Meski mereka sudah yakin dengan skenario yang dibuat, rasa tidak tenang tetap menghantui beberapa anggota geng, namun rasa takut kepada Andi dan geng ganas lebih besar dari keraguan mereka. Mereka meninggalkan lokasi kejadian dengan harapan bahwa semuanya akan dianggap sebagai kecelakaan, dan tidak akan ada seorang pun yang menggali lebih dalam kejahatan yang telah mereka sembunyikan dengan cermat. Warga setempat bernama Broto, yang bekerja sebagai sopir taksi, melintasi flyover tersebut dalam perjalanan pulang, dan ia melihat dua sosok tergeletak di tepi jalan dengan motor yang tampak rusak, membuatnya segera berhenti untuk memeriksa keadaan. Broto merasa ngeri ketika melihat kondisi tubuh kedua korban yang penuh luka parah, dan tanpa berpikir panjang, ia segera menelepon polisi serta layanan darurat, berharap bantuan datang secepatnya. Saat polisi tiba, mereka segera mengamankan lokasi dan memanggil tim medis untuk mengevakuasi korban. Namun kondisi Eko dan Revina sudah sangat mengenaskan dengan banyaknya luka terbuka dan memar di tubuh mereka. Sepertinya ini kecelakaan lalu lintas, ujar salah seorang polisi sambil memeriksa motor yang tergeletak. Namun kecurigaan mulai muncul ketika mereka melihat tidak ada tanda-tanda kerusakan pada bagian vital motor. Broto menjelaskan bahwa ketika ia menemukan kedua korban, mereka sudah tergeletak tak sadarkan diri, dan motor mereka tampak berada di posisi yang aneh, tidak seperti kecelakaan biasa. Setelah pemeriksaan singkat di lokasi, petugas medis segera mengevakuasi Eko dan Revina ke rumah sakit terdekat, sementara polisi mulai mencari petunjuk lain yang mungkin tertinggal di sekitar flyover. Di rumah sakit, kondisi Revina sangat kritis, sementara Eko mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya, membuat tim medis harus bekerja cepat untuk menyelamatkan nyawa mereka. Polisi yang melakukan penyelidikan awal mulai merasa ada kejanggalan ketika menemukan tidak adanya jejak rem di jalanan flyover, serta kondisi motor yang terlalu rapi untuk sebuah kecelakaan parah. Broto yang menunggu di luar ruang gawat darurat hanya bisa merasa gelisah, dan ketika polisi datang untuk mengambil keterangannya, ia menceritakan secara rinci bagaimana ia menemukan kedua korban dan kondisi mereka saat pertama kali ditemukan. Dari sinilah penyelidikan polisi mulai masuk ke babak baru, karena fakta-fakta yang muncul tidak sesuai dengan skenario kecelakaan lalu lintas yang selama ini diyakini. Ketika evakuasi dilakukan, polisi yang mengamankan tempat kejadian memperhatikan beberapa hal yang mencurigakan, seperti kondisi motor yang tidak menunjukkan tanda benturan kuat, serta barang-barang pribadi yang masih tersusun rapi di sekitar korban. Salah satu petugas yang lebih berpengalaman mengamati bahwa helm yang ditemukan di lokasi tidak mengalami kerusakan parah, padahal seharusnya helm tersebut menjadi bagian yang paling terluka dalam kecelakaan. Ada sesuatu yang aneh di sini, bisik petugas itu kepada rekannya, sambil mencatat hasil pengamatannya ke dalam buku kecil, dan hal ini menjadi petunjuk awal untuk mencari penyebab sebenarnya dari kejadian tersebut. Ega,
yang mendapatkan kabar tentang kecelakaan Eko dan Revina, segera menuju rumah sakit untuk memeriksa kondisi mereka, dan setibanya di sana, ia langsung bertemu dengan dokter yang merawat Eko. Dokter memberitahu Ega bahwa kondisi Eko sangat serius dengan banyaknya luka yang bukan hanya disebabkan oleh benturan, melainkan terlihat seperti bekas pukulan benda tumpul, membuat Ega semakin yakin bahwa ini bukan kecelakaan biasa. Ega mencoba menenangkan dirinya, tetapi ketika ia melihat kondisi Revina yang masih dalam perawatan intensif, ia merasakan amarah yang besar terhadap siapapun yang melakukan hal ini kepada mereka. "Apa yang sebenarnya terjadi, Dok?" tanya Ega dengan suara bergetar, dan dokter hanya bisa menggelengkan kepala sambil berkata, "Ini bukan kecelakaan biasa, luka-lukanya tidak masuk akal untuk insiden seperti itu." Polisi yang datang ke rumah sakit untuk melanjutkan penyelidikan juga semakin curiga setelah melihat laporan medis yang menunjukkan tanda-tanda penganiayaan, dan mereka pun mulai menggali lebih dalam kemungkinan adanya kekerasan yang disengaja. Ega segera menghubungi keluarga Eko dan Revina untuk memberi kabar, dan ketika mereka tiba di rumah sakit, suasana duka segera menyelimuti ruangan itu, dengan isak tangis dan rasa tak percaya akan kejadian yang menimpa kedua anak muda tersebut. Dalam suasana yang penuh duka, Ega dan keluarga korban hanya bisa berharap agar polisi segera menemukan kebenaran di balik insiden tragis ini, meskipun rasa takut akan kebenaran yang lebih gelap mulai menghantui mereka. Setelah melakukan pemeriksaan menyeluruh, pihak rumah sakit mengonfirmasi bahwa luka-luka yang dialami Eko dan Revina tidak konsisten dengan kecelakaan lalu lintas, dan dokter yang bertanggung jawab segera memberikan laporan kepada polisi untuk ditindaklanjuti. Ega, yang masih menunggu di ruang tunggu rumah sakit, terlihat gelisah saat seorang petugas polisi mendekatinya dan bertanya tentang pertemuan terakhirnya dengan Eko dan Revina, mencoba mencari petunjuk yang lebih jelas. "Saya terakhir bertemu mereka di Majalengka, kami hanya berbicara biasa," jawab Ega dengan nada tegang. Tetapi kecurigaan polisi semakin meningkat ketika mereka menyadari bahwa Majalengka adalah tempat terakhir yang dikunjungi oleh para korban. Pihak rumah sakit juga menemukan luka-luka aneh pada tubuh Revina, yang tampak seperti tanda-tanda penganiayaan berat, dan ini semakin memperkuat dugaan bahwa apa yang terjadi bukanlah kecelakaan. Polisi segera menghubungi tim forensik untuk memeriksa lebih lanjut kondisi tubuh kedua korban, serta melakukan analisis terhadap barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian untuk mencari bukti tambahan. Setelah menyadari bahwa kondisi Revina dan Eko semakin serius, Ega merasa harus mengabarkan langsung kepada keluarga mereka, dan dengan perasaan cemas, ia menelepon ibu Revina terlebih dahulu, memberitahu tentang keadaan kritis putrinya. "Bu, Revina sekarang di rumah sakit, keadaannya parah, Bu." Suara Ega bergetar, dan dari ujung telepon terdengar tangisan lirih ibu Revina yang segera bergegas mengumpulkan kekuatannya untuk pergi ke rumah sakit. Ega juga memberitahu keluarga Eko, dan ayah Eko yang keras hatinya bahkan tak kuasa menahan air mata saat mendengar kabar tersebut, segera memanggil keluarganya untuk berkumpul dan pergi menuju rumah sakit. Di ruang tunggu rumah sakit, keluarga kedua korban bertemu, saling bertukar tangisan dan doa dengan perasaan cemas dan marah terhadap siapapun yang bertanggung jawab atas keadaan yang menimpa anak-anak mereka. Dokter memberitahu keluarga bahwa kondisi Eko stabil tetapi mengalami patah tulang di beberapa bagian. Sedangkan Revina masih dalam kondisi kritis karena mengalami luka internal yang parah, membuat suasana semakin tegang. Ega berusaha menenangkan keluarga dengan memberikan dukungan moral, sambil berharap agar polisi bisa segera mengungkap apa yang sebenarnya terjadi, namun ia sendiri merasa terpukul oleh kenyataan ini. Polisi yang datang ke rumah sakit mencoba mencari informasi dari keluarga, tetapi keluarga korban tidak dapat memberikan banyak keterangan karena tidak mengetahui detail insiden yang menimpa kedua anak muda tersebut. Ibu Revina hanya bisa menangis di pojok ruangan, berdoa agar putrinya bisa selamat, sementara keluarga Eko berusaha menahan amarah dan kesedihan yang bercampur aduk, berharap ada keadilan yang bisa ditegakkan. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ega?" tanya ayah Eko dengan nada tajam, tetapi Ega hanya bisa menggelengkan kepala, karena ia pun masih mencari jawaban dari insiden tragis yang menimpa kedua sahabatnya itu. Dalam suasana duka dan ketidakpastian itu, semua hanya bisa berharap agar pihak kepolisian bisa segera menemukan titik terang di balik peristiwa yang telah merenggut kedamaian hidup mereka. Sementara di rumah sakit suasana masih penuh kecemasan, polisi melanjutkan penyelidikan mereka dengan memeriksa lokasi kejadian lebih lanjut, berfokus pada detail kecil yang mungkin terlewatkan sebelumnya. Petugas forensik mulai menemukan jejak-jejak darah yang tidak sesuai dengan pola kecelakaan, menunjukkan bahwa terjadi kekerasan di lokasi tersebut sebelum kedua korban tergeletak di tepi flyover. Selain itu, kondisi helm dan sepatu Revina yang tidak mengalami kerusakan signifikan membuat polisi semakin yakin bahwa insiden ini bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah serangan yang disengaja.
Salah satu petugas menemukan pecahan kaca yang tampak sengaja disebar di sekitar motor, dan posisi motor yang terlalu rapi, memperkuat dugaan adanya upaya manipulasi oleh pelaku untuk menutupi jejak kekerasan. Ini jelas bukan kecelakaan, kata seorang petugas forensik kepada rekan-rekannya, sambil menunjukkan beberapa bukti fisik yang menunjukkan adanya upaya menutupi kekerasan yang terjadi di lokasi tersebut. Polisi segera melakukan koordinasi dengan tim penyidik untuk mencari saksi mata yang mungkin melihat kejadian malam itu. Dan mereka mendapatkan keterangan dari beberapa warga yang melintas bahwa mereka mendengar suara motor berderu dan teriakan sebelum insiden terjadi. Informasi ini semakin menguatkan kecurigaan polisi, yang kemudian mulai mencari jejak digital dengan menelusuri rekaman CCTV dari area sekitar flyover, berharap ada petunjuk tentang siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Dalam pemeriksaan lanjutan, polisi menemukan beberapa bekas goresan di aspal yang menunjukkan adanya upaya pengereman mendadak, seolah-olah ada kendaraan lain yang berusaha mengejar atau memblokir jalan korban. Temuan ini membawa polisi ke kesimpulan awal bahwa insiden ini adalah bagian dari serangan terencana, bukan sekadar kecelakaan yang diakibatkan oleh kesalahan berkendara atau gangguan teknis pada motor. Dengan bukti yang semakin kuat, polisi memutuskan untuk memperluas penyelidikan dengan mencari tahu lebih banyak tentang hubungan kedua korban dengan para pelaku, serta mencari motif di balik kekerasan yang terjadi. Setelah mengumpulkan bukti-bukti fisik, polisi mulai menyelidiki latar belakang kedua korban, serta hubungan mereka dengan geng motor ganas, karena informasi awal menunjukkan bahwa ada keterlibatan anggota geng dalam insiden ini. Polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan geng ganas dari beberapa warga setempat, dan mulai mencurigai bahwa geng tersebut terlibat dalam berbagai aktivitas mencurigakan, meskipun selama ini mereka tampak seperti komunitas biasa. Dari penelusuran rekam jejak Eko, polisi menemukan bahwa ia adalah salah satu anggota yang cukup berpengaruh di dalam geng, dan hal ini membuat mereka semakin fokus pada keterlibatan geng dalam insiden tersebut. Petugas polisi juga melakukan wawancara dengan teman-teman dekat Eko, termasuk Ega, yang memberikan gambaran tentang adanya konflik internal dalam geng ganas yang semakin memanas menjelang insiden tragis tersebut. Ega menceritakan bagaimana beberapa anggota geng mulai bersikap tidak pantas terhadap Revina dan pacar-pacar anggota lainnya, yang menimbulkan pergeseran dalam dinamika kelompok tersebut, memperkuat dugaan adanya perselisihan yang berujung pada kekerasan. Polisi juga menemukan bahwa Andi, yang disebut-sebut sebagai pemimpin kelompok kecil di dalam geng, sering menunjukkan sikap agresif dan memiliki catatan kekerasan terhadap anggota lain yang dianggapnya tidak setia. Berdasarkan informasi ini, polisi memutuskan untuk segera melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota geng ganas yang dianggap sebagai tersangka utama dalam serangan terhadap Eko dan Revina, terutama Andi dan orang-orang terdekatnya. Kabar penganiayaan sampai ke telinga Ki Dalang, seorang tokoh spiritual di desa tersebut, yang merasa prihatin dengan penderitaan Revina dan Eko serta kemarahan masyarakat yang semakin memuncak. Ki Dalang memutuskan untuk bertemu dengan keluarga korban, menawarkan bantuan dengan menggunakan kekuatannya untuk memberikan perlindungan spiritual kepada Revina dan Eko yang masih berjuang untuk pulih di rumah sakit. Keluarga Revina menerima bantuan Ki Dalang dengan harapan agar putri mereka bisa sembuh dari trauma fisik dan batin yang sangat mendalam, sementara keluarga Eko juga merasa bersyukur atas perhatian dan dukungan yang diberikan. Ki Dalang melakukan ritual di rumah sakit dengan khusyuk, memanjatkan doa dan memohon agar kekuatan spiritual yang dimilikinya bisa memberikan kekuatan serta penyembuhan kepada kedua korban. Ajaibnya, setelah ritual tersebut, kondisi Revina mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang positif. Meskipun secara medis dokter tidak bisa menjelaskan fenomena ini secara logis. Eko yang sebelumnya kesulitan bergerak, secara perlahan mendapatkan kembali kekuatannya, dan keduanya mulai menjalani rehabilitasi fisik dengan semangat baru, meskipun trauma psikologis masih membekas. Kabar tentang kesembuhan ajaib ini menyebar di kalangan masyarakat, dan mereka mulai percaya bahwa Ki Dalang memiliki kekuatan khusus yang telah membantu kedua korban pulih dari luka-luka mereka. Revina dan Eko yang merasa bersyukur atas kesembuhan mereka, memutuskan untuk menggunakan kekuatan baru yang mereka miliki untuk melindungi diri dan menuntut balas kepada para pelaku yang telah menghancurkan hidup mereka. Di bawah bimbingan Ki Dalang, mereka mulai berlatih menguasai kekuatan spiritual dan ilmu mistis, sebagai persiapan untuk menghadapi para pelaku yang masih berkeliaran di luar sana. Dengan tekad yang semakin kuat, Revina dan Eko bersiap untuk menuntaskan semua masalah yang telah merusak hidup mereka, dengan cara yang tidak biasa. Setelah pulih dan mendapatkan kekuatan mistis dari Ki Dalang, Revina dan Eko memutuskan untuk pergi ke tempat persembunyian geng motor ganas, membawa seikat ilalang sebagai simbol dari ilmu yang mereka pelajari. Ketika tiba di tempat persembunyian tersebut,
Mereka melihat para anggota geng sedang berkumpul, dan tanpa disadari, Eko mulai membaca mantra yang diajarkan oleh Ki Dalang dengan hikmat. Ilalang yang mereka bawa mulai terbang melayang di udara, menyayat setiap kulit para anggota geng yang berada di dekatnya, membuat mereka panik dan berteriak kesakitan tanpa bisa memahami apa yang terjadi. Eko dan Revina berdiri tegak, mengamati bagaimana ilmu mistis yang mereka pelajari digunakan untuk memberikan keadilan, meskipun mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh tidak konvensional. Andi yang melihat kekacauan ini berusaha melarikan diri, tetapi ilalang-ilalang tersebut terus mengejarnya, menyayat tubuhnya hingga ia jatuh tersungkur di tanah dengan rasa sakit yang luar biasa. Para anggota geng yang tersisa mencoba melawan dengan senjata tajam, tetapi mereka tidak bisa menandingi kekuatan mistis yang telah dikuasai oleh Eko dan Revina, membuat mereka jatuh satu persatu dalam keadaan lumpuh. Revina yang masih diliputi kemarahan mendekati Andi yang tak berdaya, tetapi Eko menghentikannya, mengingatkannya bahwa balas dendam mereka sudah cukup dan mereka harus berhenti sebelum menjadi seperti para pelaku. Di saat yang sama, suara sirine polisi mulai terdengar mendekat, dan Revina serta Eko menyadari bahwa waktu mereka sudah habis. Mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung meringkus para pelaku yang sudah terkapar tak berdaya, dan mereka merasa bingung dengan kondisi para anggota geng yang menderita luka-luka aneh di tubuh mereka. Meski polisi tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, mereka merasa lega karena berhasil menangkap para pelaku, dan kasus ini akhirnya dapat ditutup dengan semua pelaku diadili atas kejahatan mereka. Setelah semua kejadian tersebut, Revina dan Eko memutuskan untuk meninggalkan kota dan memulai hidup baru di tempat yang jauh dari bayang-bayang masa lalu mereka, dengan harapan bisa melupakan semua trauma yang telah terjadi. Mereka pergi ke sebuah desa kecil di luar kota, membawa ilmu dan pengalaman yang telah mengubah hidup mereka, serta tekad untuk tidak lagi membiarkan diri mereka menjadi korban keadaan. Ki Dalang yang membantu mereka selama ini memberikan restunya, berharap agar Revina dan Eko bisa menemukan kedamaian di masa depan mereka dan menggunakan ilmu yang telah mereka pelajari dengan bijak. Meskipun mereka telah mengalami banyak hal buruk, keduanya berusaha untuk tidak terjebak dalam dendam, dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan baru mereka untuk melindungi orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dengan semangat yang baru, Eko dan Revina berusaha membangun kembali hidup mereka, meskipun bekas luka di hati mereka masih terasa, namun mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Keluarga kedua korban akhirnya bisa merasa lega melihat anak-anak mereka kembali. Meskipun semuanya telah berubah, namun rasa syukur atas keselamatan mereka lebih besar daripada kesedihan yang pernah mereka alami. Di desa yang baru, Revina dan Eko berusaha hidup dengan tenang, jauh dari kekerasan dan konflik, serta berusaha membantu masyarakat di sekitar mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Meski demikian, mereka selalu waspada terhadap bahaya yang mungkin mengintai, karena mereka tahu bahwa kekuatan yang mereka miliki bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak digunakan dengan hati yang tulus. Pada akhirnya, kisah mereka bukanlah tentang balas dendam, melainkan tentang mencari kedamaian dan keadilan dalam dunia yang penuh dengan ketidakadilan, serta menjaga diri agar tidak terjerumus dalam kebencian. Dengan latar belakang yang kelam, Revina dan Eko belajar bahwa kekuatan yang sebenarnya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan untuk melindungi dan memberi kesempatan kedua bagi kehidupan yang lebih baik.